Selat-selat sempit dan kapal perang yang siaga menandai lanskap Laut Cina Selatan. Klaim wilayah yang tumpang tindih memperumit situasi antar negara di kawasan ini. 6 negara bersaing memperebutkan akses, sumber daya, dan pengaruh. Laut Cina Selatan tetap menjadi titik panas geopolitik dunia tanpa solusi damai yang jelas. Laut Cina Selatan adalah rute perdagangan maritim yang sangat penting. Ada cadangan minyak dan gas di bawah dasar laut. Dan ini juga perairan yang kaya ikan. Sehingga menjadi sumber pangan dan pendapatan bagi banyak orang yang hidup di sana. Cina menyebut kawasan ini Laut Selatan yang menjadi dasar penyebutan namanya secara internasional dalam bahasa Inggris. Namun bagi Vietnam ini adalah Laut Timur dan Filipina menyebut perairan di dekat pantainya sebagai Laut Filipina Barat. Jadi bahkan nama perairan itu juga dipertikaikan. Selamat datang di program Global Insight News. Saya Raiga Putri yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Pemirsa, Laut Cina Selatan kembali menjadi perhatian dunia internasional. Kawasan ini tidak hanya penting karena menjadi jalur perdagangan dunia, tetapi juga karena adanya sengketa wilayah yang melibatkan beberapa negara, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Taiwan. Meskipun Indonesia bukan negara mengklaim utama, wilayah Laut Natuna Utara kerap menjadi sorotan karena bersinggungan dengan klaim Tiongkok. Lalu, bagaimana diplomasi Indonesia mengatasi situasi ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir 3 narasumber. Kita sambut narasumber kita. Lihatlah peta ini. Ini adalah salah satu wilayah perairan paling kontroversial di dunia. Laut ini sebagian diklaim oleh 7 negara berbeda. Ketegangan terus meningkat di salah satu kawasan yang paling diperebutkan di dunia, Laut Cina Selatan, termasuk oleh satu negara yang jarang dibicarakan secara terbuka. Laut ini dipenuhi pulau-pulau kecil, sebagian besar hanya berupa batu karang atau atol yang nyaris tenggelam. Meski begitu, negara-negara di kawasan ini berselisih dan berebut atas batu-batu kecil ini. Mereka membangun pangkalan di atasnya. Mereka bahkan menciptakan pulau baru di tempat yang sebelumnya hanyalah laut. Lalu, mengapa Tiongkok tidak akan menyerahkan Laut Cina Selatan? Mari kita bahas lebih jauh. Baik pemirsa, untuk membahas isunya lebih lanjut, saya telah mengundang 3 narasumber hebat saya pada hari ini. Boleh langsung saja Bapak Ibu. Halo pemirsa. Baik Ibu, terima kasih ya sudah mengundang kami di sini. Senang sekali Ibu dapat hadir di sini. Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama para pemirsa hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan mulai dari dasarnya terlebih dahulu nih ya. Banyak orang ataupun para pemirsa dan audiens telah mendengar terkait Laut Cina Selatan. Tetapi banyak juga nih yang belum mengetahui mengapa wilayah dan mengapa area tersebut diperebutkan sehingga menjadi sengketa. Kita mulai dari Bapak Fahri selaku narasumber utama kita untuk menjelaskannya. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi, Laut Cina Selatan ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Banyak kapal dagang internasional melewati wilayah ini setiap harinya. Tentunya akan timbul permasalahan karena beberapa negara mengklaim yang paling kontroversial adalah salah satunya 9 Dash Line atau 9 garis putus-putus yang diajukan oleh Tiongkok. Nah, melalui klaim tersebut, Tiongkok menganggap bahwa sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan bagian dari hak historis mereka. Namun, klaim ini ditolak oleh beberapa negara lain karena dianggap tidak sesuai dengan hukum laut internasional. Baik, berarti ini bukan hanya soal sengketa wilayah ya Pak,
tapi juga terkait isu ataupun kasus dengan hukum internasional? Betul sekali Ibu. Bahkan pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda menyatakan bahwa klaim Nine-Dash-Land tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS 1982. Namun, tentunya hingga saat ini persoalan tersebut masih menjadi sumber ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Menarik sekali. Nah, kita langsung saja beralih ke narasumber kedua kita. Indonesia sering mengatakan bahwa tidak terlibat langsung di sengketa ini. Namun Indonesia masih tetap menjadi yang terlibat nih di sengketa wilayah tersebut. Gimana tanggapannya Ibu? Karena meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama, sebagian zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara sering sekali bersinggungan dengan klaim 9 gas putus-putus atau yang sering sekali kita sebut dengan Nine-Dash-Line milik Tiongkok. Nah, bahkan baru-baru ini pada Februari 2026 kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri kita kembali menegaskan bahwa Indonesia telah berulang kali menyampaikan protes resmi yang disebut dengan persistent objection terhadap klaim tersebut melalui nota diplomatik ke Sekretaris Jenderal PBB sejak tahun 2010 hingga tahun 2022. Nah, jadi hal ini tuh bukan isu yang baru, tapi sikap yang konsisten yang dipertahankan Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana Indonesia menghadapi situasi tersebut di lapangan? Indonesia lebih mengutamakan jalur diplomasi dibandingkan konfrontasi terbuka, tapi tetap menjaga kehadiran di lapangan. Nah, TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut atau yang sering sekali kita sebut dengan Bangkangla terus melakukan patroli rutin di Laut Natuna Utara, termasuk pengawasan secara real time melalui sistem terintegrasi. Nah, di sisi lain, melalui ASEAN, Indonesia terus mendorong dialog antara negara-negara yang terlibat. Indonesia juga tetap menjalin hubungan baik dengan Tiongkok sebagai mitra ekonomi penting. Jadi, di satu sisi Indonesia tegas menjaga wilayahnya, tapi di sisi lain tetap membuka ruang kerjasama dan komunikasi. Jadi, bisa dibilang Indonesia itu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan hubungan internasionalnya ya? Benar sekali, Ibu. Jadi, inilah yang sering sekali disebut sebagai implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Tegas menjaga kedaulatan, tapi tidak memihak ke blok kekuatan tertentu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mari saja kita langsung beralih ke pembicara kita ketiga, yakni Bapak Zulfid. Baik Bapak Zulfid, jadi selain sengketa wilayah, banyak juga analis nih yang mengatakan bahwa Laut Cina Selatan juga menjadi arena persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mengapa demikian Bapak? Boleh dijelaskan? Nah, kenapa banyak analis mengatakan bahwa Laut Cina Selatan juga menjadi arena persaingan? Karena Laut Cina Selatan itu memiliki nilai yang strategis yang sangat tinggi. Tiongkok ingin memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut, termasuk dengan membangun fasilitas militer di sejumlah pulau buatan di Kepulauan Spratly. Sementara itu juga Amerika Serikat secara rutin menggelar operasi kebebasan navigasi atau Freedom of Navigation Operation untuk menjaga akses pelayaran internasional dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Akibatnya, kedua negara sering menunjukkan kehadiran militernya di kawasan tersebut, mulai dari kapal perang hingga pesawat patroli. Bagaimana dengan instalasi militer di sana? China menyatakan pangkalan militer tidak ditujukan untuk menyerang negara-negara tetangga. I think China's activities, including the land reclamation and the deployment of missiles and other equipments, largely I think respond to the US military activities. Ini Hu Bo, Direktur South China Sea Strategic Situation Probing Initiative atau SCSPI, yaitu sebuah tangki pemikir di Beijing yang dekat dengan pemerintah China. The US is more and more interference in this issue of South China Sea. That I think makes China more nervous than before.
Amerika Serikat tidak punya posisi resmi untuk menentukan negara mana mengontrol apa di kawasan laut itu. Tapi Amerika Serikat menyatakan peduli dengan kebebasan untuk berlayar di sana. Amerika Serikat juga sudah menempatkan kapal dan pesawat terbang di daerah itu sebagai reaksi atas pembuatan pulau oleh China. Dan kedua negara kadang saling berhadapan dalam jarak dekat. Jadi persaingan mereka meruncing di kawasan itu. Nah, Bapak, apakah kondisi ini bisa berdampak pada negara-negara di ASEAN, terutama Indonesia? Ya, tentu saja Ibu. Jika misalnya ketegangan ini meningkat, stabilitas kawasan bisa terganggu. Perdagangan internasional juga dapat terdampak karena jalur pelayaran yang menjadi kurang aman. Karena itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN berusaha menjaga agar konflik ini tidak berkembang menjadi konfrontasi terbuka antara dua kekuatan besar dunia. Baik pemirsa, after coffee break kita kembali lagi. Gimana nih perasaan Bapak Ibu setelah breaknya? Sangat senang sih Bu, sudah menyeduh kopi terlebih dahulu gitu kan. Mohon maaf ya kita pindah studio dikarenakan studio tadi ada permasalahan di audionya pemirsa. Mungkin sebelum kita tutup, kita lanjut ke pembahasan terkait perkembangan yang paling baru. Kami persilakan ke narasumber kedua untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di level ASEAN tahun ini berdasarkan isu yang telah kita bahas dari tadi nih Ibu. Nah, ini dia nih Bu yang menarik. Jadi, tahun 2026 ini Filipina memegang posisi sebagai ketua ASEAN dan mereka menjadikan negosiasi Code of Conduct atau COC di Laut Cina Selatan sebagai salah satu agenda prioritas utama mereka itu. Nah, COC ini dirancang sebagai kerangka kerja yang mengikat antara ASEAN dan Tiongkok supaya kedua belah pihak punya aturan main yang jelas dan bisa duduk sejajar untuk bernegosiasi, bukan saling untuk unjuk kekuatan di lapangan. Nah, kalau ini berhasil disepakati secara substantif, ini bisa jadi titik balik penting setelah lebih dari 2 dekade sengketa berlangsung tanpa kejelasan aturan. Baik, Ibu terima kasih. Mungkin saya lanjut ke narasumber ketiga. Menurut Bapak nih, apa tantangan terbesar agar COC tetap dapat diimplementasikan dengan baik, Bapak? Oh ya, tentunya terkait hal ini tentunya ada tantangan juga. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah konsistensi. Selama proses negosiasi berjalan, pasti ada insiden kecil di lapangan, seperti misalnya gesekan kapal laut ataupun klaim sepihak. Bisa saja tetap terjadi dan mengganggu kepercayaan antar pihak. Selain itu juga, tidak semua negara ASEAN punya kepentingan yang sama persis, sehingga menyatukan posisi internal ASEAN sendiri juga. Jadi pekerjaan rumah tersendiri sebelum berhadapan dengan Tiongkok. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum saya tutup acara kita pada hari ini, saya ingin jawaban singkat dari para Bapak Ibu nih ya. Apa harapan dari kalian untuk penanganan isu ini ke depannya? Oke, baik. Harapan terbesar dari saya sendiri tentunya semua pihak tetap menghormati hukum laut internasional sebagai acuan utama dalam melakukan hubungan di Indo-Pasifik. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya berharap semoga Indonesia tetap konsisten antara menjaga kedaulatan dan menjalin kerjasama. Itu saja sih. Baik, kalau saya secara pribadi ya, harapan saya dan harapan terbesar saya supaya negosiasi COC ini bisa benar-benar mengikat dan selesai dan tidak hanya menjadi wacana saja. Terima kasih kepada seluruh narasumber pada hari ini atas diskusinya yang sangat menarik. Dari pembahasan, kita dapat dilihat bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan bukan hanya persoalan sengketa wilayah, tetapi juga berkaitan dengan hukum internasional, keamanan kawasan, dan persaingan kekuatan besar dunia. Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia memilih jalur diplomasi dengan tetap menjaga kedaulatan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Bagaimana menurut Anda di rumah? Apakah negosiasi Code of Conduct tahun ini akan benar-benar membawa perubahan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Raiga Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya di Global Insight News. Terima kasih dan selamat beraktivitas.